Shalom, selamat pagi. Mari kita memuji Tuhan. Kasih pasti murah, kasih pasti memaafkan, kasih murah hati, kasihmu
Ya Allah, ya Bapa, terima kasih, bersyukur Kau baik, Kau sungguh Allahku yang sungguh sangat baik. Pagi hari ini Kau tetap menyertai kami dalam siaran gembala, siaran renungan pagi hari ini ya Tuhan Yesus. Sebentar lagi baca firman-Mu, merenungkan firman-Mu, Kau buka hati pikiran kami agar kami dapat menerima firman-Mu. Kau berikan roh pengertian bagi kami agar kami mengerti akan firman-Mu, dan Kau berikan iman yang kuat bagi kami agar kami dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Dan kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini bersama semua rekan-rekan peserta daripada renungan pagi hari ini ke dalam tangan-Mu, di dalam kuat kuasa-Mu, di dalam perlindungan-Mu, di dalam penyertaan-Mu, di dalam kasih-Mu, juga di dalam berkat-Mu ya Tuhan Yesus. Dan Kau tetap berikan kesehatan, kekuatan bagi tubuh kami agar kami dapat melayani Engkau lebih lagi. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin. 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 Shalom Pak Henry. Shalom Bu Viken. Shalom Bu Lasma. Shalom Bu Rita Herawati. Selamat pagi semuanya. Shalom Pak Artono, Bu Tomo, Bu Silvi. Shalom Bu Sepsi, Esther, dan Anton. Selamat pagi semua yang sudah bergabung. Bu Reni, Pak Fran, selamat pagi. Ya, kita baca Ibrani 4 ayat 12 sampai 16 ya. Ibrani 4 ayat 12 sampai 16. Ibrani 4 ayat 12 demikian bunyi firman Tuhan. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Ayat 14, karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Amin. Amin, amin. Shalom Bu Wanda, Pak Budi Utomo, selamat pagi. Kita itu punya juru selamat yang sempurna ya. Amin. Allah yang menjadi manusia. Jadi ia sempurna. Iya. Dalam acara sebuah bedah rumah di televisi, seseorang desainer interior itu memuji ubin keramik buatan tangan yang mereka pilih untuk area kamar mandi. Berbeda dari ubin keluaran pabrik yang semuanya identik, ubin buatan tangan tersebut sempurna dalam ketidaksempurnaannya. Ketidaksempurnaan justru memberikan keindahan yang unik pada setiap potong ubin, sehingga memperkuat corak dan pesona ruangan yang sering digunakan itu. Ya, ubin kamar mandi itu memang spesifik ya. Ini karena ada satu yang baterainya lowbat. Maaf ya, sebentar ya. Gak bisa. Ternyata nggak bisa, masih nggak bisa juga. Kalau terlalu nol baterai nggak bisa digunakan. Jadi ubin yang kita buat sendiri, dibuat orang itu tidak sama dengan ubin yang dibuat oleh pabrik ya.
tentunya begitu. Tapi potongan-potongan ubin itu memperkuat corak dan pesona ruangan yang setiap hari digunakan ya. Sebuah toilet ya, kamar mandi. Nah, bagaimana ya corak ubin yang ada di kamar mandi itu bisa memberikan kesan yang baik ataupun kesan yang negatif ya. Meski ubin tadi sempurna dalam ketidaksempurnaannya. Nah, kalau Yesus yang berinkarnasi datang sebagai seorang manusia ke dunia adalah sepenuhnya sempurna. Selamat pagi Bu Foni, selamat pagi Pak Paulus, selamat pagi Yosinta, Moana, Mikael. Jadi kesempurnaan daripada Yesus Kristus itu sungguh nyata. Karena apa? Dia adalah imam besar yang kita punya, dan bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita ya, melainkan imam besar yang sepenuhnya juga merasakan kelemahan-kelemahan kita, hanya ia tidak berbuat dosa. Itu bedanya ya. Imam besar pada zaman perjanjian lama itu ketika memasuki ruang Maha Kudus, kalau ia berdosa maka ia mati di dalam ruang Maha Kudus tersebut ya. Maka dari itu pakaian seorang imam besar itu diberi giring-giring ya, bawahnya diberi kelintingan, sehingga orang tahu kalau dia itu hidup karena bunyi kelinting-kelinting ya. Nah, bagaimana kalau ia tiba-tiba tidak bunyi, sunyi senyap, oh sudah mati. Jadi diberi pengait tali supaya bisa digeret keluar ya, mengerikan ya. Jadi supaya ia bisa ditarik keluar dari ruang Maha Kudus itu, maka badannya diiketin tali ya. Nah, itulah imam besar manusia ya, yang setahun sekali masuk ke ruangan Maha Kudus membawa darah anak domba untuk penghapusan dosa-dosa dunia. Tetapi imam besar kita yang kita miliki yang bernama Yesus Kristus, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia itu perfect, sempurna ya. Ia tidak berbuat dosa baik dalam perkataan maupun dalam perbuatan. Kalau manusia itu seringkali berbuat dosa ya, seringkali berbuat dosa, sehingga kalau ia masuk ke ruang Maha Kudus dan sedang berdosa, maka ialah mati. Nah, untuk itulah Yesus menggantikan ya posisi imam-imam besar yang mungkin bisa mati karena tidak sempurna ini. Maka ia yang masuk sekali ke ruang Maha Kudus membawa darahnya sendiri. Kapan itu? Paskah ya. Paskah nanti ya. Kita ini cepat ya, hari-hari yang berlalu ini ya, sangat cepat sekali. Kemarin baru Imlek ya, beberapa minggu lalu baru Imlek. Habis gitu lontong cap gomek ya, 2 minggu setelah Imlek. Setelah itu langsung Valentine Days ya, hari kasih sayang. Kemarin kami merayakan ya di gereja bersama berapa pasangan ya, banyak ya, 20 pasangan lebih. 23 pasangan kalau nggak salah ya. Ada yang keluar kota soalnya. Nah, kemudian sebentar lagi kita memasuki bulan Ramadan ya, puasa. Akhir bulan nanti sudah puasa ya. Jadi disinilah saudara-saudara bisa merasakan bahwasanya cepat sekali ya waktu itu berlalu. Waktu itu berlalu sangat cepat. Bentar ya, saya memutar ke arah vertikal. Dari Facebooknya enggak mau horizontal ini. Maaf terganggu ya.
Jadi Yesus ini adalah imam besar yang sempurna dan ia tidak berbuat dosa baik dalam tindakannya maupun dalam kata-katanya. Tidak pernah mengucapkan kata-kata yang berdosa maupun melakukan tindakan dosa. Dia sepenuhnya sempurna. Jadi kalau ada film-film yang menistakan daripada Tuhan Yesus, ini film-film yang sesat ya. Ada film yang dikatakan Yesus pernah menikah lah, Yesus begini dan begitulah. Itu sebetulnya rekayasa daripada si jahat untuk menunjukkan bahwa ia berdosa ya. Padahal ia tidak berdosa. Jadi kita ini didorong seperti nasihat dalam kitab Ibrani untuk teguh berpegang pada pengakuan iman kita di dalam Tuhan Yesus. Ayat 14 kita baca ya. Ibrani 4 ayat 14. Ibrani 4 ayat 14. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah, baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Ya. Amin. Karena itu, ia adalah imam besar agung yang tidak berbuat dosa. Kita harus berpegang pada Tuhan Yesus ya. Dialah yang tidak pernah berbuat dosa. Dia pernah mengalami kesusahan, kesulitan manusia semua ya. Ia diludahi, ia dihina, ia disesah, ia dicambuk, ia didera, masuk penjara, masuk ke sumur, penjara, dungeon ya. Tetapi ia tidak pernah berbuat dosa dan ia tidak pernah berkata-kata dosa. Coba saudara yang mengalami kayak Yesus gitu, gimana kita kira-kira saudara berkata-kata pasti bikin dosa kata-kata saudara ya. Pasti akan menghujat, pasti akan ya melakukan perbuatan dosa gitu ya, karena tekanan-tekanan dalam hidup. Tetapi ia sama sekali tidak mengeluh, tidak berkeluh kesah, tidak sumpah serapah, ia diam. Bagaimana ia bisa diam? Karena apa? Dia sempurna, dia perfect. Pertanyaannya, kapan Anda pernah menyadari ketidaksempurnaan Anda sendiri? Jadi kalau ada orang-orang yang merasa hidupnya itu perfect, sempurna, nggak pernah berbuat dosa, ada nggak gitu ya? Harus angkat tangan. Nggak ada yang angkat tangan saudaraku. Karena kita semua bersalah dalam perkataan kita ya. Kita semua bersalah dalam tindakan kita. Tidak ada manusia yang perfect. Baru nanti kalau kita bertemu muka dengan yang perfect itu, maka kita disempurnakan. Jadi perbuatan kita sendiri tidak bisa menyempurnakan. Tetapi karena Roh Kuduslah yang memberikan kesempurnaan itu kepada kita. Nanti kalau kita bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa, oh Tuhan, ku rindukan selalu tinggal dalam bait-Mu. Nah, luar biasa ya. Kita merindukan kehidupan di luar bumi ini. Kita merindukan, karena di bumi ini kita ngalami semua penderitaan. Betul nggak? Iya. Ya kan? Nanti kalau Bapak, oh aku nggak sakit kok, misalnya ngomong begitu ya. Aku punya uang, aku punya segalanya ya. Tapi nanti kalau sudah usia lanjut, mau nggak mau yang ngalami sakit. Bener nggak? Yeah. Kalau nggak bangun-bangun dari tidur itu sakit semua pinggangnya ya. Kelamaan tidur sakit
punggungnya, kurang tidur sakit juga ya. Karena apa? Tubuh kita itu menua ya, tubuh kita menjadi melemah. Kalau jalan jauh sakit, kalau duduk pinggangnya sakit. Keluh kesah itu ada. Makanya kalau sudah usia lanjut dan sangat lanjut sekali, ada yang 98 ya saudara, dan berkata, waduh sebentar lagi saya ini 100. Sebetulnya saya pengen pulang, tapi belum dipanggil pulang. Ya saya katakan, ya belum waktunya Tuhan, karena Anda masih sehat, masih ada tugas di dunia ini, yaitu mendoakan anak-anak, menantu, dan cucu-cucu. Doa-doamu masih dibutuhkan mereka. Jadi nggak pulang-pulang. Tapi dia sudah mengeluh, sakit semua ya, nggak bisa merasakan enaknya makan. Karena apa? Giginya tanggal ya saudara ya. Kalau giginya tanggal ya pasti merasa nggak enak kalau makan ya gitu ya. Nah kami juga sedang dari tim bapak-bapak sedang merawat seseorang jemaat yang mempunyai masalah dalam ini rahang ya, syaraf mulut ya, sehingga sakit kalau digerakkan. Loh itu kan akhirnya beliau jadi kurus sekali. Karena apa? Gak bisa makan ya. Jadi inilah bukan nasib ya, inilah proses ya, proses menua ya. Proses menua itu ya seperti itu, ada saja gitu ya masalah-masalah yang diakibatkan mungkin di masa muda itu pernah jatuh ya. Kalau beliau cerita karena seorang angkatan bersenjata ya, pernah jatuh, pernah kena apa badannya seperti itu ya. Jadi akhirnya di masa tua dia menderita. Nah, memang akhirnya dibawa dan diberi obat ya. Untuk tindakan-tindakan lanjutnya belum tahu hasil observasinya ya, harus di apa itu CT scan dan sebagainya. Nah itu kan membutuhkan biaya. Sedangkan beliau sudah pensiun ya, uang pensiunnya tidak cukup untuk berobat ya. Jadi rekan-rekan ada yang empati dan memberikan bantuan begitu ya, dan juga mengantar mereka ke tempat yang bersangkutan. Seringkali juga orang-orang lansia ini juga nasibnya ini untuk bisa mereka itu bersama anak-anak itu menjadi satu kesatuan itu sulit ya, susah. Karena anak-anak punya kesibukan sendiri ya, juga nggak bisa terlalu dituntut untuk memperhatikan setiap hari. Tetapi minimal ketika ada perhatian dari keluarga, dari anak-anak, dari sanak saudara, itu membantu sekali. Maka dari itu kita ini kan punya juru selamat yang sempurna. Pasti ia akan menyelamatkan dan membantu kita semua. Amin. Jadi kalau kita menyadari kita ini tidak sempurna ya, nanti kalau kita ini melakukan sesuatu yang baik, tapi yang justru yang berdosa yang kita lakukan, bener nggak? Ya. Jadi kita ini karena tidak sempurna. Nah, apakah Anda bersyukur untuk Sang Juru Selamat yang sempurna, yang telah menanggung dosa-dosa kita, dan sebagai imam besar kita yang sempurna di hadapan Bapa kita? Kita harus mengucap syukur punya Yesus. Amin. Amin. Selamat pagi Bu Lili, selamat pagi Yohanes, selamat pagi Bu Rima, Pak Anton, selamat pagi Bu Tiar, Bu Yosinta, Bu Reni, Pak Fran, selamat pagi. Nah, maka ketika kita punya juru selamat yang sempurna, ayo kita berpegang teguh padanya karena ia sempurna ya. Nah, jadi hari ini masih di dalam
suasana kasih sayang ya, bukan berarti kalau nggak ada Valentine terus nggak ada kasih sayang, bukan berarti itu. Tetapi kita ini punya setiap momen dalam hidup kita yang perlu kita syukuri, yang perlu kita nikmati. Bersyukur punya gandengan. Bersyukur punya gandengan gini, kemarin disuruh gini. Ini padahal tangannya yang kanan sakit. Tapi ya bisa juga gitu ya. Ya. Kemarin kami sudah melaksanakan acara-acara yang luar biasa ya. Ya sukacita lah, dan memperingatkan bahwa selama kita masih hidup, pasangan suami istri harus saling mengasihi dan mengampuni. Nah, dan juga ada pesan untuk tetap berdoa dan mengampuni ya. Kita punya imam besar yang agung, yang tidak berbuat dosa, yang membawa darahnya sendiri masuk ke ruang Maha Kudus. Maka ia mengampuni segala dosa kesalahan kita. Mengapa engkau yang tidak sempurna ini tidak mau mengampuni orang lain? Nah, ayo ampuni ya. Ampuni suami, ampuni istri, ampuni anak-anakmu, ampuni orang tuamu, mertuamu. Satu keluarga ini penuh dengan kasih dan pengampunan. Amin. Karena ingatlah, kita punya imam besar yang agung, yang sudah membawa darahnya sendiri, bukan darah anak domba, tetapi darahnya sendiri masuk ke ruang Maha Kudus agar kita punya akses langsung kepada Bapa di surga. Amin. Dan dosa-dosa kita disucikan, dimurnikan. Setiap hari disucikan, kita dimurnikan supaya tak bercacat celah. Amin. Selamat pagi Bu Esterlin. Ya, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu. Firman-Mu menjadi rema dalam kehidupan kami, Tuhan Yesus. Engkaulah imam besar agung kami yang selalu memimpin kami, membimbing kami, mengasihi kami luar biasa, sehingga Engkau ajarkan kami untuk kita saling mengasihi, saling mengampuni, dan terus berdoa bagi semua orang, bagi ada doa-doa syafaat untuk yang kita panjatkan untuk semua keluarga kita, rekan-rekan kita, agar pelayanan kita semuanya bisa tercakup di dalam doa-doa yang kita panjatkan, sehingga ada kasih yang luar biasa di antara kita, ada pengampunan yang kita lakukan kepada orang-orang yang di sekitar kita, bahkan orang-orang yang menyakiti kita, musuh-musuh kita bisa mengampuninya dengan legowo. Ya Tuhan Yesus, terima kasih. Kasih-Mu sudah membalut kami, kasih-Mu sudah begitu besar bagi kami, sehingga kami selalu mengucap syukur bahwasanya Engkau baik, Engkau luar biasa Tuhan Yesus, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Mu. Amin. Haleluya. Bapa, terima kasih karena Engkaulah juru selamat kami yang sempurna. Kami yang tidak sempurna ini pasti Engkau sempurnakan. Kasih kami yang tidak sempurna ini, kami boleh belajar daripada kasih Bapa, kasih agape, kasih yang sempurna, kasih yang tidak menuntut balas. Kami mau mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami, karena Engkau sudah mengorbankan nyawa-Mu supaya kami diselamatkan. Terima kasih ya Tuhan. Pagi ini kami mau memulai aktivitas kami di weekend ini. Besok kami akan beribadah di gereja kami masing-masing. Tuhan berikan kami sukacita sehingga kami membawa persembahan kami ke dalam rumah Tuhan. Terima kasih untuk segala berkat dan kasih-Mu. Kami mengangkat kedua belah tangan kami untuk menerima berkat-Mu. Tuhan memberkati Engkau, Tuhan melindungi Engkau, Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat kasih, sukacita, damai sejahtera
mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah menerima berkat Tuhan katakan bersama, amin, amin, amin. Haleluya, Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Sampai ketemu hari Senin. God bless you all. Thank you. Bye-bye. Haleluya. Haleluya.